akibat terlibat sengketa dengan menantunya. Sebuah toko dan bangunan rumah di Jalan Ayani, Kelurahan Kepolorejo, Magetan, Jawa Timur, disita paksa oleh petugas pengadilan negeri setempat. Toko Semarang, toko legendaris sejak puluhan tahun ini disita petugas setelah pengadilan negeri memenangkan pihak penggugat dalam proses sengketa kepemilikan aset bangunan. Proses eksekusi pengadilan negeri Magetan dikawal ketat petugas dari Polsek, Koramil, personil gabungan Polres Magetan, dan juga kantor kelurahan untuk antisipasi hal yang tak diinginkan. Dijelaskan kuasa hukum penggugat Tomo Yohanes, kronologis kasus sengketa dan penyitaan ini dimenangkan oleh kliennya di persidangan, sehingga kliennya berhak mengambil alih bangunan. Awalnya tanah ini milik almarhum Setiawati tahun 1959 yang digunakan untuk toko dan hunian. Kurun waktu beberapa tahun, tanah bangunan ini disertifikatkan atas nama Ida, yang merupakan menantunya sendiri, namun tahun 2011 kembali dimiliki Setiawati. Saat ini bangunan toko dan rumah bersertifikat atas nama Dr. Iwan Gondo, sehingga Ida tak lagi memiliki hak pakai kepemilikan toko dan bangunan. Proses eksekusi berjalan aman dan lancar karena tergugat telah menerima kekalahan dalam persidangan 2011. Jadi kronologisnya itu dulu ini itu adalah tanah bekas Akbara sejak tahun 59 yang dimiliki oleh almarhum Setiawati. Sudah disengketakan dengan pemiliknya dengan penghuninya ini namanya Bu Ida yang sebenarnya menantunya sendiri. Nah, ini tuh seharusnya yang miliknya Bu Setiawati tiba-tiba oleh Ida dibalik nama jadi miliknya Ida. Karena Bu Setiawati sudah meninggal, akhirnya diwariskanlah ke klien kami yang bernama Bu Dr. Iwan. Nah, karena Bu Ida ini tetap tidak mau menyerahkan objek ini, makanya klien kami mengajukan gugatan dan sudah sampai PK klien kami dimenangkan. Seperti itu. Setelah menang, ya tinggal mengajukan permohonan eksekusi. Kalau nilai yang di lahan ini ada berapa? Nilai itu bukan kewenangan saya untuk menilai. Jadi itu kewenangan ada pihak sendiri nanti yang menilai. Artinya dieksekusi hanya bangunan saja? Iya, ini kan untuk pengosongan aja. Untuk mengosongkan dan diserahkan ke klien kami. Itu disengketakan mulai kapan sih? Nah, kalau dengan Bu Setiawati sendiri disengketakan sejak tahun 2011. Tahun 2011, 2012 sampai 2013 ada putusan kasasi. Setelah itu kira-kira tahun 2014 Bu Setiawatinya meninggal. Nah, setelah meninggal itu dia memberikan di bawah wasiat kepada klien kami. Sehingga klien kami ada satu-satunya ahli waris dari almarhum Setiawati. Kalau Bu Ida ini kenapa Pak dia ini? Bu Ida ini sebenarnya sama Bu Setiawati hubungannya adalah menantu. Kalau kliennya? Kalau klien saya itu sebenarnya keponakan dari Bu Setiawati. Tapi karena ini itu adalah asetnya Bu Setiawati, sehingga tidak bisa diwariskan kepada menantu. Harus diwariskan kepada keluarganya. Tapi Bu Setiawatinya membuat di bawah wasiat. Nah, tapi tadi sempat dibilang sudah ada balik nama. Iya. Gimana ceritanya? Balik nama itu, jadi gini, sertifikat yang dulu atas nama Setiawati itu Bu Setiawati meminta kepada anaknya yang bernama almarhum Gunawan untuk mengurus sertifikat itu sebelum dia menikah. Gunawan ini anaknya Bu Setiawati. Anaknya Bu Setiawati. Nah, setelah menikah dengan Bu Ida, Pak Gunawannya meninggal dulu. Nah, setelah Pak Gunawan meninggal, Bu Setiawati meminta ini dikembalikan kepada Bu Setiawati. Tapi oleh Ida diam-diam dibuat seolah-olah warisan dari Gunawan kepada Ida. Makanya Bu Setiawati mengajukan gugatan dan dikabulkan gugatannya, menyatakan balik nama sertifikat dari Gunawan kepada Ida adalah perbuatan melawan. Itu di 2011. 2011 dan pemilik dari objek proses eksekusi adalah Ibu Setiawati. Artinya nggak ada urusan utang piutang. Oh enggak. Murni balik nama tadi ya? Balik nama sama penguasaan aja. Kalau yang menang ini ya artinya yang menang saat ini adalah selaku apa juga menang? Ya selaku ahli waris dari Bu Setiawati berdasarkan di bawah wasiat. Keponakan ya posisinya? Iya sudah wasiatnya sudah diuji di pengadilan semua. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.